Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati, Escape Nurse, peserta Latsar tahun 2022 dari Angkatan 5 Kelompok 1 dari Instansi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Saya akan membahas mengenai mind mapping sikap perilaku bela negara. Pembahasan pertama dari agenda 1 tentang sikap perilaku bela negara terdiri dari 3 modul. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Modul yang kedua adalah membahas mengenai analisis isu kontemporer, sedangkan modul yang ketiga membahas mengenai kesiapsiagaan bela negara. Kita akan membahas mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, di mana terdapat landasan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Pada landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, kita akan menemui konsepsi wawasan Nusantara dan kebangsaan. Jadi di sini untuk wawasan Nusantara adalah cara pandang dan juga sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara ini berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan juga rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan juga perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat maupun di pemerintahan daerah. Sedangkan untuk wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan juga lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan juga pertahanan keamanan dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dari wawasan kebangsaan adalah menentukan cara bangsa dalam mendayagunakan kondisi geografis, sejarah, sosial budaya, ekonomi, dan juga politik, serta pertahanan keamanan negara ini dalam mencapai cita-cita dan juga menjamin kepentingan nasional. Fungsi yang kedua adalah untuk menentukan bangsa ini dalam menempatkan diri dalam tatanan hubungan dengan sesama bangsa internasional dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional. Fungsi yang selanjutnya atau fungsi yang ketiga dari wawasan kebangsaan adalah mengandung semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan juga peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki adanya pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan juga masa mendatang. Selanjutnya, mengenai bahasan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat konseptus dasar yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Poin kedua dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara adalah nilai-nilai dasar bela negara. Terdiri dari pertama, cinta tanah air, kedua, kesadaran berbangsa dan juga bernegara, ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Cinta tanah air diterapkan dengan menjaga tanah dan juga wilayah Indonesia, kemudian mempunyai jiwa raga yang bangga sebagai bangsa Indonesia, selanjutnya memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara, kemudian memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, dan bangga menggunakan hasil produk Indonesia. Pada poin kedua mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara diterapkan dengan berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, kemudian menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir dan bersikap serta berbuat yang terbaik bagi bangsa dan juga negara, kemudian berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Selanjutnya, poin ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, diterapkan dengan pertama memahami nilai-nilai Pancasila itu sendiri, kemudian mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, selanjutnya menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan juga negara, lalu senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan juga meyakini dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Berikutnya adalah poin keempat, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara,
diterapkan dengan bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan juga pikiran untuk kemajuan bangsa dan juga negara. Selanjutnya, siap membela bangsa dan juga negara dari berbagai macam ancaman. Kemudian, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan juga negara, dan membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, dan juga meyakini dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia. Selanjutnya, poin kelima mengenai kemampuan awal bela negara. Indikatornya adalah memiliki kecerdasan emosional dan juga spiritual, serta intelijensia, kemudian senantiasa memelihara jiwa dan raga, lalu senantiasa bersyukur dan juga berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, dan juga senantiasa menjaga kesehatan, baik kesehatan mental dan juga kesehatan fisik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai poin ketiga dari modul 1 tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Poin ketiga ini adalah penghormatan terhadap lambang-lambang negara dan juga ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. Terdapat 3 poin, yaitu poin pertama adalah bendera, bahasa, lambang negara, dan juga kebangsaan. Poin kedua adalah jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Dan poin ketiga adalah bentuk dan ketaatan warga negara kepada peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud di sini adalah bendera NKRI yang disebut dengan sang merah putih, kemudian bahasa yang kita sebut dengan bahasa Indonesia, kemudian lambang negara yang kita sebut dengan Garuda Pancasila, dan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berikutnya pada jenis hierarki peraturan perundang-undangan, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian urutan yang kedua adalah ketetapan MPR, kemudian yang ketiga adalah Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang mana muncul saat terdesak yang dikeluarkan oleh Presiden dan setara dengan undang-undang apabila disetujui sehingga akan menjadi bagian dari undang-undang. Kemudian yang keempat adalah peraturan pemerintah, yang kelima adalah peraturan Presiden, kemudian yang keenam adalah peraturan daerah dari provinsi, dan yang selanjutnya adalah peraturan daerah dari kabupaten ataupun kota. Selanjutnya yaitu bentuk dan ketaatan warga negara kepada peraturan perundang-undangan. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan adalah suatu bentuk partisipasi kita sebagai warga negara yang baik dan dapat diwujudkan salah satunya dengan menaati peraturan tersebut. Yang mana perundang-undangan yaitu sebuah aturan tertulis yang mengikat orang di dalamnya dan bersifat memaksa, yang mana gunanya adalah untuk mengatur jalannya keamanan dan kenyamanan di suatu wilayah yang terikat terhadap peraturan tersebut. Baiklah, kita akan membahas bahasan keempat dari modul pertama tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yaitu membahas mengenai pembinaan kerukunan dan juga menjaga kesatuan bangsa. Sebagai warga negara, kita harus membina kerukunan dan juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kerukunan dalam kehidupan manusia biasanya terdiri dari kerukunan dalam rumah tangga, kerukunan beragama, kerukunan dalam masyarakat, dan kerukunan budaya. Selanjutnya, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah yang pertama meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan juga musyawarah. Selanjutnya, meningkatkan pembangunan yang merata serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum. Selanjutnya, perlindungan, jaminan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan sehingga masyarakat merasa terlindungi, lalu meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan juga mengembangkan semangat kekeluargaan dan menghindari adanya atau diskriminasi terhadap SARA. Kita akan membahas mengenai modul 2 tentang analisis isu kontemporer, di mana pada modul 2 ini terdapat 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama adalah perubahan lingkungan strategis, kemudian yang kedua adalah isu-isu strategis kontemporer, kemudian yang ketiga adalah teknik analisis isu. Yang pertama kita akan membahas mengenai perubahan lingkungan strategis. Perubahan lingkungan strategis merupakan suatu perubahan yang diharapkan terjadi bukan karena sesuatu yang berbeda, namun lebih daripada itu. Perubahan yang diharapkan terjadi yaitu lebih ke perubahan yang lebih baik untuk memuliakan manusia atau memberi manfaat bagi umat manusia. Dalam konteks sebagai ASN, terdapat 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan ASN dalam melakukan pekerjaan sesuai bidang masing-masing. Yang pertama adalah individu, kemudian keluarga,
Selanjutnya adalah masyarakat pada level lokal ataupun regional. Selanjutnya adalah nasional dan juga dunia. Pada perubahan lingkungan strategis terdapat konsep modal insani. Modal insani adalah suatu konsep yang menganggap bahwa manusia merupakan bentuk modal yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan atau ide, kreativitas, keterampilan, dan juga produktivitas kerja. Pada modal insani terdapat 6 komponen, terdiri dari modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika dan juga moral, dan juga modal kesehatan atau kekuatan fisik maupun jasmani. Selanjutnya kita akan membahas mengenai isu-isu strategis kontemporer. Isu-isu strategis kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Sehingga untuk solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang atau pada masa modern. Sesuai dengan fenomena tersebut, sangat penting bagi ASN mengenal dan juga memahami mengenai berpikir secara kritis terkait dengan isu-isu kritikal yang terjadi pada saat ini atau bahkan dapat berpotensi terjadi. Misalnya saja seperti radikalisme, terorisme, bahaya narkoba, cybercrime, money laundering, korupsi, proxy war, dan juga kejahatan mass communication dan juga COVID-19 atau Omicron. Kita akan membahas mengenai teknik analisis isu. Pada langkah awal teknik analisis isu, setelah dikumpulkan masalah atau isu, selanjutnya akan dilakukan pemilihan prioritas masalah dengan menggunakan teknik tapisan. Untuk teknik tapisan itu sendiri dapat menggunakan teknik APKL dengan kriteria aktual, kehalayakan, problematik, dan juga kelayakan dengan rentan penilaian 1-5. Selanjutnya untuk teknik analisis isu lainnya dapat menggunakan teknik USG dengan kriteria urgensi, seriousness, dan juga growth dengan rentan penilaian 1-5. Berikutnya untuk penyajian analisis isu dapat menggunakan teknik tree analisis, yaitu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi resiko yang berperan terhadap terjadinya suatu kegagalan. Teknik yang digunakan untuk memecahkan konsep apa saja seperti kebijakan, target, tujuan, sasaran, gagasan, persoalan, tugas-tugas ataupun aktivitas-aktivitas secara lebih rinci ke dalam subkomponen atau tingkat yang lebih rendah dan rinci. Penyajian analisis isu yang lain dapat menggunakan diagram tulang ikan atau fishbone, yang mana digunakan untuk mengidentifikasi atau mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Selanjutnya untuk metode analisis yang digunakan di sini menggunakan metode SWOT atau SWOT, di mana metode ini digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, kemudian mengklarifikasi dan juga memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematik untuk merumuskan suatu strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength, peluang atau opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threat-nya. Masuk pada tahap analisis kesenjangan atau gap analysis dengan cara membandingkan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau kinerja yang diharapkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai modul ketiga tentang kesiapsiagaan bela negara. Pertama kita akan membahas mengenai konsep dari kerangka kesiapsiagaan bela negara, di mana untuk kesiapsiagaan yang dimaksud adalah kesiapsiagaan CPNS atau calon pegawai negeri sipil dalam berbagai bentuk pemahaman konsep yang disertai latihan dan juga aktivitas baik fisik maupun mental untuk mendukung tercapainya tujuan dari bela negara dalam mengisi dan melanjutkan cita-cita kemerdekaan. Adapun berbagai bentuk kesiapsiagaan yang dimaksud adalah kemampuan setiap CPNS untuk memahami dan melaksanakan kegiatan olahraga, olah pikir, dan olah tindakan dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan yang di dalamnya meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, termasuk kemampuan baris berbaris dalam pelaksanaan tata upacara sipil dan kegiatan apel. Selanjutnya, tata tempat dan tata penghormatan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari kesiapsiagaan bela negara, yang pertama adalah membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua adalah membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga adalah membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat adalah menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Kelima adalah melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building.
Kemudian yang keenam adalah membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang ketujuh adalah berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Yang kedelapan adalah melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Selanjutnya, yang kesembilan adalah menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan juga tidak disiplin. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan peduli antara sesama. Keterkaitan modul 1, 2, dan 3, di mana ketiga modul bela negara pada dasarnya menjadi satu kesatuan yang utuh, karena pada modul pertama membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Selanjutnya, pada modul kedua, dikenalkan dengan berbagai isu kontemporer dan cara melakukan analisis isu tersebut. Pada modul ketiga, membahas tentang kesiapsiagaan bela negara. Dan pada modul ketiga ini dikenalkan bagaimana cara mendisiplinkan diri dengan baris berbaris, tata upacara dan protokol, serta kegiatan-kegiatan berbagai sebagai sarana untuk mendisiplinkan diri dan termasuk dalam menghadapi perubahan lingkungan. Pembahasan tentang kemampuan awal bela negara, di mana salah satu nilai-nilai dasar bela negara adalah memiliki kemampuan awal bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik dapat ditunjukkan dengan cara menjaga kesemaptaan atau kesiapsiagaan diri, yaitu dengan menjaga kesehatan jasmani dan juga rohani. Sedangkan cara non-fisik yaitu dengan cara menjaga etika, etiket, moral, dan memegang teguh kearifan lokal yang mengandung nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Dengan demikian, maka untuk bisa melakukan internalisasi dari nilai-nilai dasar bela negara, kita harus memiliki kesehatan dan kesiapsiagaan jasmani maupun mental yang mumpuni, serta memiliki etika, etiket, moral, dan juga nilai kearifan lokal yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir pada modul ketiga ini adalah tentang rencana aksi bela negara, di mana rencana aksi bela negara ini adalah sebagai wujud internalisasi dari nilai bela negara, sehingga tugas untuk membuat rencana aksi tersebut diberikan kepada peserta Latsar CPNS, merupakan bagian dari unsur penilaian sikap perilaku bela negara selama mengikuti pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, di mana untuk kegiatan bela negara itu sendiri antara lain berupa PBB, membangun tim, kewaspadaan diri, dan juga keprotokolan. Sekian penyampaian saya mengenai sikap perilaku bela negara. Salah hilap saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.